Informasi selanjutnya, Indonesia tengah bergelut menangani kebocoran sampah plastik ke perairannya. Pencemaran ini menimbulkan permasalahan serius, yaitu mikroplastik yang terkandung dalam tubuh biota laut. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda yang didukung Internews Earth Journalism Network. Merujuk hasil Konvensi Hukum Laut Internasional, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan lautan 3,2 juta kilometer persegi. Data Bank Dunia juga memaparkan jumlah populasi Indonesia sebesar 273,8 juta jiwa, di mana 0,7 kg sampah dihasilkan per orang setiap harinya. Berdasarkan laporan World Bank tahun 2021, Indonesia termasuk dalam 5 negara Asia penyumbang limbah plastik ke lautan dunia. Luas daratan dan ledakan populasi menjadi faktor utama peningkatan polusi plastik di Indonesia. Pencemaran yang tak terbendung mengakibatkan kebocoran sampah berbahan polimer ke laut yang menyebabkan sampah laut atau marine debris. Hal ini jadi cikal bakal ancaman mikroplastik di perairan Indonesia. Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut menilai 80% sampah laut Indonesia berasal dari daratan dan 20% diantaranya dikategorikan sebagai sampah plastik. Diperkirakan sampah laut Indonesia berkisar 0,27 hingga 0,59 juta ton per tahunnya pada 2018 hingga 2019. Sampah plastik yang mengapung di laut selain terpapar matahari juga dihempas ombak yang membuatnya lebih cepat terfragmentasi. Hal itu membuat ikatan plastik lepas dan lebih cepat hancur dan menghasilkan partikel. Partikel-partikel tak kasat mata itu disebut mikroplastik, di mana ukurannya sekitar 1 mikrometer hingga kurang dari 5 mm, atau mencapai 1/70 kali diameter rambut manusia. Jika partikel ini masuk ke dalam tubuh, dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Asia Tenggara memiliki tingkat polusi plastik tertinggi di dunia, sehingga muncul kekhawatiran terhadap lingkungan, stok ikan, dan ketahanan terkait krisis iklim dan bahaya alam. BRIN memaparkan penemuan mereka soal ancaman pencemaran mikroplastik melalui beberapa uji laboratorium. Selain melakukan kajian di ikan, kami juga melakukan kajian penelitian di hewan yang antibiotik, yaitu salah satunya teripang. Nah, selain itu kami juga melakukan kerjasama dengan teman-teman yang ada di nelayan, sehingga kami mendapatkan sampel manusia, yaitu sampel yang dijual secara lokal, yang manusia bisa berusaha secara lokal, dan juga yang dilakukan ekspor ke luar negeri. Nah, kami juga melakukan jemput bola, kerjasama dengan teman-teman pedagang yang ada di pasar, sehingga kami mengambil sampel yang ada di sana. Kita melihat, oh ini loh sampel ikan yang ada, baik ikan yang ukuran kecil sampai ikan yang ukuran besar, apakah itu mengandung mikroplastik atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Greenpeace Indonesia mengukur bagaimana dampak hasil temuan BRIN yang cukup meluas. Ya, kita bicara misalnya cemaran mikroplastik ya, yang bahkan tidak hanya di laut tapi juga sudah mulai ditemukan di sungai-sungai yang ini masuk ke dalam rantai makanan kita, jadi mengancam juga nih secara kesehatan gitu kepada tubuh manusia. Mungkin itu satu. Lalu kalau bicara juga dampak lingkungan, sampah yang akhirnya kita kelola di ujung di hilir ini juga sebenarnya tidak selesai gitu ya, kan kita masih sangat mengandalkan TPA begitu ya. Namun, kami menemukan di lapangan ada lembaga swadaya masyarakat yang berusaha menyelesaikan sampah-sampah di darat yang nantinya menjadi sumber mikroplastik. Pertama adalah karena pengolahan sampahnya ini adanya di darat banyaknya, jadi kalau kita bergantung dengan kumpul angkut buang tanpa memilah dan mengurangi, maka transportasi seperti bensin dan kapal yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah ini dari pulau-pulau ke Bantar Gebang juga akan menjadi sangat mahal. Nah, oleh karenanya kita berfokus untuk mengurangi sampah dari sumber. Sejauh penelusuran kami, ancaman mikroplastik ini tumpang tindih, perlu campur tangan pemerintah. Sedangkan ada satu hal yang tak pernah dibayangkan, ada kepentingan global di tengah kerusakan sistem yang ada. Lalu bagaimana pemerintah membuat kebijakan demi keberlangsungan orang-orang yang mengonsumsi ikan, baik di tingkat nasional maupun global? Nantikan penelusuran kami selanjutnya. Pleni Soktania, Kompas TV, Jakarta.